Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar bersama mengenai pengolahan hasil perkebunan tanaman rempah. Berdasarkan kesamaan karakter dalam memberikan efek aroma dan rasa, terbagi menjadi 6 rempah. Di antaranya yaitu rempah pedas, rempah aromatik, rempah fenolik, rempah cinnamon aldehid, rempah memberi efek warna, dan rempah umbelliferans. Rempah pedas itu bisa diberikan contohnya yaitu cabai, kemudian lada dan jahe. Ketiga, contoh rempah pedas ini memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Untuk cabai itu bisa digunakan dalam bumbu masakan dan sebagai obat, sedangkan lada sebagai bumbu masak dan obat-obatan. Jahe sebagai bumbu masak bisa dijadikan minuman, obat-obatan, dan bisa juga dijadikan kosmetika. Rempah aromatik bisa dicontohkan yaitu dengan pala, kapulaga, dan vanili. Ketiga rempah ini memiliki kegunaan sebagai bumbu masak, kemudian bisa juga sebagai campuran dalam pembuatan kue. Rempah yang berikutnya yaitu rempah fenolik. Rempah fenolik ini bisa kita lihat contohnya yaitu cengkeh, daun salam, dan serai wangi. Ketiganya juga bisa digunakan dalam bumbu masakan. Bisa digunakan untuk obat-obatan, kosmetik, kemudian pestisida nabati. Rempah cinnamon aldehid bisa dicontohkan dengan rempah dari kulit kayu. Di antaranya ada Cinnamomum ceylon, Cinnamomum massoy, dan Cinnamomum cassia. Ketiganya memiliki kegunaan dalam bumbu masakan. Bisa juga digunakan dalam pembuatan sirup, permen, maupun campuran yang lainnya. Bahkan bisa digunakan sebagai obat luar. Rempah pemberi efek warna bisa kita dapatkan dari kunyit, kulit secang, dan paprika. Kegunaan ketiganya bisa digunakan sebagai bumbu masakan, minuman herbal, bahkan obat-obatan. Ada juga yang bisa ditambahkan pewarna dalam pembuatan sirup. Contohnya yaitu secang. Rempah umbelliferans bisa dicontohkan dengan bunga lawang, ketumbar, dan jinten yang bisa digunakan sebagai bumbu masakan dan tambahan dalam pembuatan kue. Kemudian dapat juga digunakan sebagai obat-obatan. Bahan-bahan rempah banyak sekali contohnya. Kemudian memiliki kegunaan dan khasiat yang bisa dimanfaatkan sebagai kesehatan. Salah satu contoh rempah yang dapat digunakan dalam manfaat kesehatan adalah jahe. Jahe dapat diolah menjadi jahe instan berupa bubuk yang siap dikonsumsi. Adapun dalam pembuatan jahe instan, kita harus menyediakan alat dan bahan. Alat-alat yang dapat digunakan diantaranya timbangan, wajan stainless, kompor, kemudian parutan atau blender, pengaduk kayu, gelas ukur, kain saring, ayakan, baskom, kemudian kemasan plastik. Sedangkan bahan yang harus kita sediakan yaitu jahe gajah sebanyak setengah kilogram, gula pasir sebanyak 1 kilogram, kemudian air yang digunakan untuk membantu dalam proses penghancuran menggunakan blender. Kemudian kita bisa menambahkan bahan rempah yang lain, diantaranya serai, kayu manis, kemudian cengkeh,
garam, dan lain-lain. Proses pengolahan yang harus kita lakukan pertama yaitu memilih bahan baku sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan. Kita harus memilih bahan baku yang baik, yang bagus, kemudian memisahkan bahan baku yang tidak dapat digunakan. Setelah itu kita lakukan penimbangan sesuai dengan formula yang akan digunakan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pembersihan dan pencucian, kemudian pengupasan. Selanjutnya, jahe dihancurkan menggunakan parutan atau blender untuk diambil ekstraknya. Bahan-bahan rempah yang lain dapat kita tambahkan. Ekstrak jahe yang sudah kita hancurkan, kemudian kita saring, kita endapkan. Pada proses pengendapan akan terbentuk pati jahe yang mengendap di bagian bawah. Dan sebaiknya pada saat kita memasak ekstrak jahe tidak memasukkan endapan yang terbentuk karena akan membuat proses pengendapan jahe menjadi tersimpan. Maksudnya yaitu tidak akan terbentuk kristal jahe, melainkan akan terbentuk gel, sehingga serbuk jahe yang kita harapkan tidak akan pernah terjadi. Bahan utama lainnya selain jahe yaitu gula. Langkah selanjutnya kita tuangkan larutan ke dalam wadah di atas kompor. Kita panaskan larutan antara gula dan jahe, kemudian diaduk sampai menggumpal dan terbentuk kristal. Kristal jahe yang sudah kita dapatkan, kemudian kita ayak supaya memperoleh jahe instan dengan ukuran yang seragam. Jangan lupa setelah kita memperoleh serbuk jahe, kita lakukan pengemasan